Ini adalah jembatan Siti Nurbaya di pinggiran kota Padang. Ibu kota Sumatera Barat ini dahulu dikenal dengan sebutan Muaro oleh masyarakat Minang. Muaro menggambarkan sebuah pusat peradaban bagi masyarakat Minang kala itu. Di lingkungan inilah Siti Nurbaya dulu hidup. Kisahnya sangat populer. Ia harus menikah dengan saudagar tua nan kaya, Datuk Maringgih, untuk melunasi utang orang tuanya. Dibatasi oleh perbukitan, tidak jauh dari tempat Siti Nurbaya, terdapat legenda Malin Kundang, yang konon dikutuk oleh ibunya, menjadi batu karena durhaka. Malin tidak mengakui ibu kandungnya sendiri, setelah pulang kampung, membawa kesuksesan. إلى الدنيا الهدى قادها نحو الطريق الأقوم. Ada logika sederhana yang dapat dipahami oleh generasi penerusnya bahwa mereka harus bekerja keras dan bila perlu meninggalkan kampung halaman untuk mengubah nasib agar anak cucu mereka tidak mengulang sejarah Siti Nurbaya. Mereka juga harus belajar dari legenda Malin Kundang untuk tetap memegang ajaran agama yang digambarkan dalam bakti kepada ibu, salah satu prinsip yang berdasar dalam ajaran Islam. Ya, karena tanah Minang sangat kental dengan budaya Islam. Ini tercermin dalam semboyan hidup yang tidak pernah lekang oleh waktu. Adat Basandi Syara, Sarak Basandi Kitabullah, yang kurang lebih artinya adat masyarakat Minang ditopang oleh syariat agama Islam, yang syariat tersebut didasari oleh Al-Quran, kitab pedoman hidup umat Islam. Kultur Islam yang kuat membawa Padang untuk dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Multaqo Duat Internasional yang dihadiri oleh ulama dan dai dari Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Di sela-sela acara yang diselenggarakan pada 17 hingga 21 Juli 2017 itu, Kru Kiblat mencoba untuk menelusuri apa yang unik dari masyarakat Minang di kota Padang. Salah satu yang menarik adalah program bedah rumah untuk masyarakat miskin kota. Uniknya, salah satu syaratnya masyarakat yang berhak menerima adalah mereka yang menunaikan sholat wajib 5 waktu. Syarat ini berlaku khusus untuk program bedah rumah hasil kerjasama antara pemerintah kota Padang dengan Basnas dan juga pengurus masjid. Ini sebenarnya tidak bisa melulu hanya berkaitan dengan bedah rumahnya saja. Ini juga berkait juga dengan padang religiusnya itu. Nah, Pak Wali memang selain program-program yang baik, misalnya bagi anak-anak anak SD yang dia itu sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut, itu mendapatkan apresiasi dari Pak Wali, dari hadiah. Maka di dalam lampiran surat permohonan untuk pelaksanaan bedah rumah itu, yang bersangkutan itu adalah dia harus mempunyai yaitu surat keterangan aktif ya jamaah di masjid dan musola. Itu dilampirkan. Ada korelasi ya kan, bahwa ketika seorang fakir miskin atau yang kurang mampu itu, fakir miskin yang kurang mampu itu, kemudian dia coba untuk dibantu, itu bukan semata-mata statusnya itu, tapi memang ada kepedulian kepada masjid, dan itu dibuktikan dengan masjid itu. Jadi di samping pengurangan kemiskinan, maka dalam bentuk penguatan modal usaha, kita pada Kota Padang juga memberikan bantuan dalam bedah rumah, ya, rehab rumah, dan itu sudah menjadi agenda tahunan kita. Paling kurang 1.000 rumah per tahun itu yang kita rehab, ya. Alhamdulillah 2014 sampai sekarang 2017 ya udah lebih 3.000 yang kita rehab, yang kita bedah. Dan mudah-mudahan insya Allah pada akhir 2017 ini akan lebih banyak lagi,
ya, sehingga makin banyak masyarakat merasakan manfaat dalam hal rumah layak huni. Dan adapun sumber pendanaan dari ini ada dari APBD kota, provinsi, dan juga dari APBN, dan juga dari Basnas kita. Dan memang semuanya kita akumulasikan, ya, sehingga itu makanya dalam setiap tahun itu ada yang lebih 1.000 rumah yang kita rehab. Dan persyaratan rumah yang kita rehab itu tanahnya adalah milik sendiri, ya, gitu. So nanti kalau bukan milik sendiri, maka kita bangunkan orang yang punya, yang mengambil manfaatnya, sehingga orang yang kita niatkan untuk dibantu justru bisa terusir karena bukan miliknya, gitu. Atau jangan-jangan nanti sewanya makin meningkat, gitu. Targetnya 1.000 rumah layak huni per tahun. Masyarakat miskin kota adalah bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan urban dimanapun mereka. Kita mungkin tidak percaya bahwa di ibu kota Sumatera Barat ini masih ada warga yang tinggal di kandang kambing. Beginilah realitas yang terjadi pada Bapak Sibur, warga kecamatan Kuranji, yang rumahnya dibedah baru-baru ini. Contoh lain yang menggambarkan kesenjangan masyarakat urban adalah rumah Efrizal yang berdampingan dengan sebuah dealer perusahaan otomotif terkenal di tanah air. Efrizal sangat bersyukur rumahnya dibedah oleh pemerintah Kota Padang. Ya, sebelum dapat rumah ini kami dapat bantu usaha dari Basnas, ya, modal dikasih, kelasnya pun dikasihnya kan, pasti baru dapat bantu rumah. Yang mana lah Pak? Ya. Kalau ini nggak besar di tempat yang dulu Pak, dulu tuh rumah tuh kecil cuman Pak, ya, pun rumah tuh apa namanya tuh, yalah kalau dibanding yang sekarang ya alhamdulillah ini lagi bagus ya Pak, itu mah, bagus lah ini. Jadi sekarang ada WC di dalam, dapat mandi di dalam, alhamdulillah Pak ya. Sebelumnya rumahnya tidak layak huni, penghasilannya tidak tetap, bekerja sebagai supir truk, sepekan ia kadang hanya 2 kali jalan. Sementara itu istrinya berjualan di warung kecil di depan rumahnya. Pemirsa, selain bedah rumah, ada satu lagi yang tidak kita temukan di kota-kota lain yang dapat Anda saksikan sesaat lagi. Jadi nampaknya banyak pertanyaan yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Tatkala aku sedang tidur, tiba-tiba datang 2 orang kepadaku, lantas meraih kedua lengan atasku. Program Kibat Review kembali menjumpai Anda untuk kali ini, dan seperti biasanya kita akan membahas satu tema. Tidak usah menunggu perintah negara. Pasukan ini mereka sudah memiliki komitmen. Artinya apakah dari sini pasukan atau unit-unit tempur kecilnya ini pernah nggak sih merayakan Valentine? Pernah. Saya sih selama ini belum pernah merayakan hari Valentine. Pendeta Santo Valentine ini nekat melawan titah raja dengan menikahkan Di Jakarta dan kota-kota lainnya, kita menemukan banyak minimarket di mana-mana, dan semakin berdekatan jarak satu sama lain. Bisnis retail ini telah banyak mengalahkan toko kelontong dan usaha kecil masyarakat setempat. Banyak toko tradisional tutup dan bangkrut karena pelanggan beralih ke minimarket. Namun, hal itu tidak dijumpai di Kota Padang. Masyarakat dan pemerintah Kota Padang sepakat untuk menolak retail, mempertimbangkan nasib masyarakat Minang yang kegiatan bisnis mereka masuk ke dalam usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Penolakan retail merupakan akumulasi dari kehendak masyarakat. Ada sekitar 400.000 masyarakat Minang bergantung kepada UMKM.
Minimarket seperti di kota-kota lain ditolak agar 400.000 UMKM itu tetap bisa hidup. Untuk kelangsungan dan peningkatan usaha mereka, pemerintah Kota Padang memberikan pendampingan untuk peningkatan kualitas produk dan mengatasi masalah keuangan dengan program koperasi jasa keuangan syariah di setiap kelurahan. Selain peningkatan produk, masyarakat juga dibantu untuk pemasaran. Nah, ada beberapa langkah kita dalam membantu UMKM ini untuk pemasaran. Yang pertama sekali adalah retail yang ada di Kota Padang ini harus mampu mengakomodasi UMKM yang ada di Kota Padang. Nah, selama mereka mampu untuk mengakomodasi itu dan menerima UMKM kita, maka itulah suatu hal yang kita berikan dukungan. Dan ketika retailnya itu adalah justru tidak bersinergi dengan produk-produk kita di daerah ini, maka oleh itu kita pemerintah Kota Padang belum berikan izin untuk itu. Tetapi pemirsa, bagi masyarakat pembeli di Kota Padang sendiri atau kota-kota lainnya, barangkali masalah pelayanan dan ketersediaan produk menjadi problem utama untuk berbelanja di toko tradisional. Sehingga timbul pertanyaan, apakah toko tradisional masih relevan untuk masyarakat urban khususnya? Ini barangkali pekerjaan rumahnya. Bagaimana mengembangkan UMKM dan membangun bisnis retail yang ramah terhadap usaha masyarakat kecil? Belakangan, pasca aksi 212, masyarakat muslim memperlihatkan semangat bersama untuk membentuk dan mewadai kegelisahan masyarakat dalam bentuk koperasi. Salah satu wujud yang dapat dilihat adalah berdirinya 212 Mart. Kalau untuk barang-barangnya kita ada di sini, Bang. Yang dari kantor pusatnya di Depok, Sawangan. Ya, alhamdulillah banyak antusiasnya, banyak datang juga. Setiap harinya juga kita lumayan. Apakah hal ini akan menjadi jawaban? Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.